Orang bilang investasi terbesar dalam hidup adalah pilihan pasangan. Jadi jangan sampai salah pilih jodoh. Nah, kali ini saya mau mengundang tamu-tamu istimewa. Mengapa istimewa? Karena mereka-mereka ini perempuan-perempuan yang single fighter, independen. Ini independen beneran ya, bukan independen ani-ani, beda lain ya. Ini independen, high profile dalam hal pendidikan. Penasaran dong? Kali ini di obrolan Mesra Ferauli, saya sedang mengundang siapa? Dua dokter kece, dua-duanya masih available. Langsung saja kita sambut Dr. Mel dan Dr. Tasya. Look at them both. Nah, Dr. Mel ya adalah dokter spesialis. Kalau dulu istilah itu dokter spesialis kulit, kecantikan dan kulit dan kelamin ya Dr. Mel ya. Kalau sekarang istilahnya adalah dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Berat kan? Dr. Mel lulusan ya FK Unpad Universitas Pajajaran, kemudian spesialisnya juga di FK Unpad ya, dan satu lagi guys punya spesialisasi gizi klinis dari FK UI. Top tier semua. Tepuk tangan dulu dong. Nah, di sebelah Dr. Mel penasaran juga dong. Ada yang cantik-cantik ya, glowing-glowing, bening-bening gitu kali ini di obrolan Mesra Ferauli. Dan dari tadi tim udah salting semua, udah salting semuanya. Nah, ini adalah Dr. Tasya Natasha Wiraatmaja. Beliau ini adalah dokter umum yang baru aja netasai dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Ya, cantik ya, lagi intensif ya kali ini ya. Lagi internship tahun Dua-duanya sama-sama ya, status single fighter. Ya, ini keren banget loh kalau single tuh independent woman banget gitu kan ya. Dan yang menarik adalah Dokter Tasya itu turun-temurun ya, dalam keluarganya tuh dokter say. Bener begitu? Betul, ya. Tante. Dimulai dari, kita lihat dulu ya, silsilahnya ini darah murni ini. Ini pure blood. Ya, kakeknya Dokter Tasya adalah Dokter Obsgyn. Dokter Obsgyn, Dokter ya, kandungan. dokter kandungan, spesialis kandungan, Dokter Yan Wiraatmaja. Dan beliau salah satu pendiri rumah sakit, ya, salah satu pendiri rumah sakit Usada Insani di Tangerang pada masa itu. Sekarang rumah sakitnya udah ganti nama saya. Nah, jadi beliau juga adalah sebetulnya dosen sekaligus juga staf pengajar, bahkan dapat yang waktu itu kalau nggak salah tuh dapat ada research. iya kan ya, research di University of di Amerika. Di Amerika yang luar biasa, yang top tier loh university-nya, dan dapat penghargaan dari presiden juga. Jadi itu kakeknya, ya, papanya juga Dr. Obsgyn, ya, yang tempo hari kita pernah undang beliau yang ngomongin tentang perimenopause. Coba diubek-ubek lagi podcast kita obrolan Mesra Ferauli, Dr. Usep Wiraatmaja. Nah, ini anaknya, mamanya juga dokter gigi, oke, tantenya kita, tante-tantenya di sini, Tante Mel, kita tante-tantenya semua adalah dokter tadi, psikolog, semuanya di bidang-bidang kesehatan. Berat, oke. Nah, sebelum kenalan, Tante Vera mau nanya nih. Jadi nggak ngomong Tante Vera kali ini ya, Mbak Vera mau nanya ke Dokter Tasya, Dokter Mel. Masing-masing, iya, udah punya pasangan belum sih? Sebelum jawab, kita sapa dulu. Izet nyapa. Oh bener kan, kita nyapa dulu guys. Yuk kita sapa dulu yuk, sahabat Ferauli. Ayo, selamat datang di obrolan Mesra Ferauli. Ferauli. Nah, tadi kan saya menanyakan nih ya kepada dokter terkece, mereka udah punya pasangan belum, mengingat profil mereka dong. Profil pendidikannya itu yang udah paling top di tiap fakultas kedokteran. Nah, kebayang nggak sih kalau perempuan punya pendidikan tinggi yang agak-agak high profile gitu loh, pendidikan tingginya, sesukar apa sih untuk dapetin pasangan, mengingat umumnya pasangan itu kan sifatnya tuh kayak biasanya kalau di perempuan di masa lalu itu adalah marry up gitu. Jadi perempuan biasanya mencari pasangan yang punya profil atau background
di atasnya mereka marry up, laki-laki marry down. Nah kalau perempuannya udah up, mau cari kemana lagi nih gitu loh. Kita tanyakan langsung ke Dokter Mel. Dokter Mel, saat ini ya dengan kategori, ternyata kita sama kategorinya, masuk kategori Gen X, Losai, ya Gen X, Y, Z, bisa dilihat catatannya di sini, baca. Nah, udah punya pasangan belum sih? Ini agak sensi ya pertanyaannya kayak begini sih. Harus dijawab jujur ini. Mungkin aku harus minum dulu. Ini baru, kemarin rasanya nggak ada. Oh iya, ini Ya. dari jeda sengaja. Karena katanya akan ada Gen Z, jadi langsung jedanya nongol di sini. Dar gitu. Ini spill, pantesan. bukan spill the tea, Yes. spill the coffee. Cobain Oh iya, dong. spill the Cobain, coffee. cobain. Iya. Enak Seru. seru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pandan loh ya. Nice. Jadi Jadi, harus jawab jujur. dok, ini gimana tuh dok? Gimana tuh dok? Kalau untuk saat ini saya emang lagi nggak ada yang spesial ya. Semua biasa aja. Oke, jadi nothing special recently. Not now. Not now. Yes. Jadi, tapi pernah nggak sih dok sebenarnya dok punya pasangan dan yang maksudnya gini loh, what is your standard? What is your criteria? Apakah standar jadi tinggi gitu? Mengingat you have profile gitu loh. Dokter Laris di rumah sakit besar ternama RS Mitra Keluarga Kelapa Gading itu yang gitu. Ya pasangan pernah ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat engage juga kan ya. Cuma ya kemudian setelah itu rasanya tuh kayak yang belum ada yang benar-benar yin and yang sama saya gitu. Wow. Belum benar-benar yin and yang sama saya. Nah jadi ya aku sih nggak mau memaksakan ya kalau saya sih. Ya, catat ya, nggak ingin memaksakan. I like the statement. Perempuan masa kini itu independen tuh nggak pengen maksain. Itu kata-kata yang cakep banget mengingat ini dia. Kita tanya dulu sama Dokter Tasya sebelum kita elaborate lebih dari mereka berdua. Dokter Tasya. Yes, Mbak Vera. Iya, cantik, Kayaknya puasnya tinggi, Mbak. glowing, berkilau, pendidikannya kece, udah netas jadi dokter umum dan lagi kan sekarang lagi internship. Iya, standar jodoh pasti tentunya high. Sebelum kita sampai ke situ, udah punya pasangan belum? Jujur ya, ini perlu jujur. Ya, coba ceritakan pada sahabat Vera Uli. Kalau saat ini Rasya lagi fokus dengan diri sendiri dulu, Mbak Vera. Keren loh ini. What do you mean by? Ini Gen Z banget loh jawabannya, lihat ya. What do you mean by ingin fokus ke diri sendiri dulu? Bisa di kulitin dulu nggak tuh statementnya? Oke, jadi mau fokus dalam diri sendiri dulu karena untuk mencintai seseorang harus mencintai diri sendiri dulu, Mbak Vera. Jadi kita mau banyak dreams, we have to chase it first before fokus dengan orang lain gitu. I see. This is interesting ya. Ini perempuan-perempuan yang nggak bakal kebakan jebakan-jebakan laki-laki red flag di luar sana, ya kan ya? Karena tadi mereka they know exactly what they want. Ya, kayak Dokter Mel. Dia standard itu khas Gen X banget. Karena Gen X tuh memang konon katanya. Ya, dari zaman dulu tentang peran tanggung jawab value itu penting banget buat Gen X. Yes. Ya kan? Sementara di Gen Z, ya karena mereka punya awareness yang sangat baik di mental health, ya tentang dirinya sendiri. This is really interesting when you say it, ketika Dokter Tasya bilang gini, ya self love itu utama sih. Ya self love, self compassion, baru pilih jodoh. Biar nggak kejebak sama laki-laki yang red flag dan kita kebucin-bucin sama laki-laki model kayak begitu, ya nggak sih? Penasaran nggak? Bagi mereka ini laki-laki red flag itu seperti apa, green flag seperti apa? Penasaran? Kita kasih games yuk, kita kasih ujian ini. Jing 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 jing. Nah, ayo tim obrolan mesra Vera Uli. Yes. Jadi Deg-degan. ya di games ini kita akan minta 2 dokter cantik yang masih tadi ya bener-bener single, independent woman dengan high profile dalam education. Coba kita lihatkan dulu, itu pilihan-pilihan jawabannya coba ditampilkan dulu ke teman-teman ya. Ya, lihatin ya nanti ada green flag, red flag. Green and red. Ini belum tentu sama loh jawaban Dokter Mel, Dokter Tasya tuh belum tentu sama. Yes, yes. Jadi Beda. bisa aja beda. Beda Gen. Ya beda gen. Nah, ya sahabat Vera Uli di sana juga boleh siap-siap dengan
jawaban Anda, kirim di kolom komentar yang kita rasa kece, betul kan Kanada ya? Nanti akan kita pilih jadi pemenang giveaway. Giveaway kita nggak kaleng-kaleng, udah terbukti. Cie. Nah, yuk, kalau ada cowok ya yang setiap kali selalu ngechat gitu loh, selalu ngechat all the time, nunjukin kalau dia care, kalau dia peduli. Menurut kalian berdua, ini red flag atau green flag? Bisa beda loh. Wih, red flag. Coba nih, ya kita pilih nih siapa yang karena yang jawab duluan. Dokter Mel deh, Dokter Mel. Menurut Dokter Mel, ya kok bisa laki-laki yang available banget gitu loh, ngechat, serius nunjukin perhatian, dianggap red flag. Kasihan loh model kayak. Padahal dia lagi bucin loh, padahal dianggap red flag. Ya, dia nggak ada kegiatan, nggak ada aktivitas. Mesti banget gangguin gue. Oh my god, oh my god, X banget. Laki-laki mesti jadi provider gitu loh kalau katakan Gen X. Gen X tuh mesti bilang laki-laki ada sibuk. Jadi ya laki-laki di luar sana dengerin. Buat perempuan-perempuan independen, ya mereka independen tuh financially, emotionally, ya kece. Mereka nggak berharap bahwa Anda too available. You are not the doormate. Jadi Anda butuh jadi laki-laki yang terkesan provider, dan kalau bisa memang provider beneran, jangan terkesan provider. Ya, jadi jangan terlalu available, gitu kan, Dokter Mel, ya. Nah, kalau kali ini kita tanya Dokter Tasya, ya cuman nanti mungkin nggak setiapnya kita akan tanya masing-masing, tapi kali ini kita mendalami, pengen tahu, kan dia lagi bucin, masa dianggap red flag, kasihan. Itu kayaknya love bombing gak sih Bang Vera? Exactly, itulah love bombing. That's it. Iya. Padahal tadi mau bahas tentang love bombing loh di acara ini salah satunya. Karena yang para Gen Z ini sangat aware ketika ketemu laki-laki red flag yang ya terkesan kayak di luarnya tuh Hello Kitty, penuh cinta dan bucin, warnanya pink, ternyata dalamnya adalah red flag karena tadi itu love bombing, say. Yes. Love bombing itu hati-hati, big no buat perempuan-perempuan. Kenapa? Itu cara-cara untuk memanipulasi Anda di kemudian hari ketika you are udah dependent nih secara emosional kepada laki-laki yang suka love bombing. Mari tepuk tangan dulu dong. Cakep banget nih dua-dua dokter ini. Tapi itu bener namanya love bombing, right? Gitu. Yeah. Oh iya, yang love bombing tadi. Nah, saya tuh pernah dulu tuh saya masih residen, masih PPDS ya. Oke. Jadi salah seorang teman memperkenalkan dengan seorang residen juga. Nah, di bagian lain. Nah, dia itu every day bangun pagi jam 5 dia nanya, "Hai, udah bangun belum? Udah sholat subuh enggak?" Serius? Gitu kan. Oke. Oke. Beberapa hari saya jawab. Kemudian jam 7 dia nanya, "Kamu udah makan? Udah berangkat ke rumah sakit belum?" Astaga. Siangnya dia nanya lagi, sibuk ya? Udah makan siang belum? Ya punya caregiver. Ya ampun. Iya, terus Alarm. kemudian, nah iya kan, perhatian sih perhatian, tapi enggak gitu ya, itu kan enggak empuk banget namanya menurut saya ya. And Nah, then, terus sampai makan siang, nanti sore udah pulang, atau masih di rumah sakit lagi ngapain? Nanti sore dia nanya lagi, udah beli makan malam belum? Aku lagi jaga nih gitu. Sampai akhirnya suatu hari dia nanya lagi, saya tanya gini, maaf, kamu lagi nggak sibuk ya? dar gitu rasanya. Aduh ya Allah. Kami catat ya persis banget seperti yang dokter Mbak ceritakan di Gen X itu kriteria tentang pasangan ideal, salah satunya adalah you've got to be provider gitu loh, provider. Jadi jangan kelihatan tanpa kayak gajah gitu ya, nggak jelas gitu saya. Kayak nggak ada kerjaan, kayak bingung. Jadi bingung. Lu lagi nggak kerja gitu ya, masa sempat-sempatnya setiap saat, setiap detik kan perhatian. Itu bukan perhatian. Itu bukan perhatian. Itu mengganggu. Itu pengangguran. Oke, nah this is interesting ya. Ini paling sering jadi perdebatan di kalangan laki-laki mokondo versus perempuan-perempuan independen di sosial media. Dan nebak dong pertanyaannya apaan? Ini dia. Kalau di first date, ini first date dulu ya kita ngomongnya, bukan di tiap jalan. Ya, kalau saat first date si dia ngajakin split bill, red flag or green flag? First date ya. First First date, yuk kita lihat, jeng jeng. Yuk, kakak Tasya. Dokter Tasya maksudnya. Mau ponakan nih. Panggilannya biasanya Iya. Ponakan saya. Oke, silakan dok. Red Red flag. flag. Yes.
Kan ini first date ya Mbak Vera. Yes. You ask me on a date. Terus kita split bill. Aku udah pay a lot of money nih untuk preparation, untuk cantik, rambut, make up semuanya, outfit. Masa masih harus split bill lagi? No. Say it aloud. Yes. Say it aloud ya. Karena yes, nah ini nih catatan buat perempuan-perempuan yang ya pada saat dijajanin pada saat first date kemudian tiba-tiba bubar dimintain kembali dari cowok-cowoknya, ingatkan, hello, we Oh, invest no. on you. Satu, waktunya. Dua, preparationnya tadi, pakai skincare, bajunya juga bagus. Kemudian berikutnya investasi emosional, ya Betul. dong, emosional ya nggak sih? Betul banget. Pergi sama lo dan dengerin lo gitu kan ya, Ngasih gitu. kesempatan, Dan yang ya. paling penting, keberadaan kita perempuan-perempuan ini menaikkan standar dan market si laki-laki di luar sana. Bangga dong kemarin bawa perempuan kece dan kelihatan terawat, ya kan ya, high maintenance. Betul, Nah betul. itu kalau dirupiahkan, Priceless. Priceless. yes, that's it. Dr. Mel, kok red flag kan kasihan, dia minta split bill, siapa tahu dia masih gini-gini. Dia merasa bahwa ada keseimbangan antara emansipasi perempuan Dan split bill. katanya perempuan mau emansipasi, split bill dong, gitu kan kata-kata para mokon. Nah, jadi kalau menurut saya sih ya seperti tadi Dr. Tasya. Dr. Tasya bilang bahwa kita tuh ada effort kok. We both have to put a lot of effort ya. Jadi sama-sama porsinya. Dan lagi pula saya ingat banget pesannya papi saya dari Apa tuh? dulu tuh ya. Yes. Kalau kamu diajak, yang ngajak tuh harus yang traktir. Catat, yang ngajak, Yang yang traktir. traktir, gitu. Itu ketentuannya. Bahkan kalau di Asia, ya kita berkiblat pada negara China. Standarnya very high standard. They set high bar gitu istilahnya. Apa tuh? Mereka provide seluruh kebutuhan kencan perempuannya. Bahkan kalau lagi jalan-jalan ke Disneyland, nyiapin juga buat dorong-dorong biar perempuannya tinggal duduk-duduk aja gitu, manis manja gitu. Catat ya. Oke. Nah, ini dia. Ada yang menarik ya tentang laki-laki yang ideal apa enggak. Tapi ini kita kunci di sini nih. Si dia populer, masih suka berteman, punya banyak teman, ya, punya banyak teman, masih berteman dengan mantannya. Bestie dengan mantan. Red flag, green flag. Bakal mau nggak? Ini tadi pertanyaan red flag semua. Gimana sih nggak ada yang green flag? Kapan green flagnya sih? Takut. Iya. Dok, apa pertimbangannya dok? Nggak mau emang kalau si dia kan artinya dia punya banyak teman, pergaulan luas, link luas. Tapi bestian sama mantan. Kalau bestie itu ya jangan sama orang lain, bestinya sama gue dong. Iya. Betul. Yes, catat. Dan kalau saya tuh selalu kepada calon pasangan lagi apa sih istilahnya? Kalau saya sih selalu bukan kontrak ya, kita sepakat bahwa hubungan ini eksklusif, only you and me. Kalau kamu masih ada open door dengan masa lalu, oh ya nggak bisa gitu. You have to selesaikan dulu yang itu, and then be exclusive with me. Jadi kalau mau cari bestie, gue lah bestie lo, ya nggak sih? Betul, Ya betul. kan? Catat. Yes. Itu kalau dalam psikologi namanya highly committed. Artinya kalau udah komitmen, you and me itu artinya eksklusif tadi, nggak ada orang kedua, ketiga, keempat gitu ya. Baik dalam wujud mantan, wujud jadi-jadian gitu. Oke. Gimana Dokter Tasya? Ya, pandangan Dokter Mel tadi apa? Dokter Tasya mungkin punya pandangan sendiri? Yes, sebelumnya aku juga sangat setuju dengan opini Dr. Mel. Karena kalau sudah berhubungan or in a relationship, itu eksklusif. Aku pun juga set barriers ke orang-orang di sekitar aku juga. Dan pastinya aku juga kalau cari pasangan, pertimbangan pertama adalah apakah dia sudah selesai dengan masa lalunya atau belum. Kalau belum, skip. Soalnya kalau masih bestie juga sama mantannya, kenapa udah putus gitu loh? Kenapa masih berhubungan baik sama bestie-nya? Sama mantannya itu jadi That's the bestie. point. Yes, itu dia. Jadi mesti selesai dengan masa lalunya. Bahkan catatan secara psikologis nih, kalau milih jodoh,
Ya, pastikan kita pahami CV-nya, bukan CV kerjaan dan karir ya. Ini CV riwayat percintaan dan relationship-nya dengan siapa-siapa aja dulunya. Bukan mau kepo, tapi mau tahu what was happen. Ya, yang bikin putus tuh apa sih? Dia kelar nggak sih sebetulnya? Jangan sampai ya residu-residu masa lalu terbawa ke relasi yang sekarang. sih. Nah, yes, tepuk tangan buat dokter-dokter kita. Aduh, udah berasa kayak di ruang ilmiah loh. Dan itu kayak dok, kayak konferensi ilmiah gitu. Nah, dok, tadi kan kita ngomong tentang jodoh ideal sebetulnya. Iya, kita tanya deh, dokter Tasya sebagai Gen Z. Mungkin memang nggak sekedar tentang Gen Z-nya sih sebetulnya, alright. Tapi ada nggak sih kriteria jodoh ideal di mata seorang dokter Tasya sebagai personal gitu ya? Ada beberapa kriteria. Oke, share dong. Kita kepo banget nih. Siapa tahu ada yang dengar di luar sana punya ponakan gitu. Sebenarnya kalau Anak. overall Yes. dari individualnya, Mhm. aku selalu nyari atau I always see dari cara dia melihat masa depan. Jadi visioner. Visioner harus future oriented Yes, gitu ya. future oriented. Exactly, that's nice. Terus kedua, Hmm. loyal dan royal, Tante. Royal dan royal. Ini meleset sedikit dari royal jadi royal. Loyal dan royal. Iya. Oke, tiga, ini ada Nah, tiga. nggak mau yang pelit-pelit gitu kan ya? Jangan. No, big no. no. Nah, berikutnya lagi. Kalau keempat, ya agamanya harus sama, Tante. Oke. Nah, kalau bisa itu duluan malah nggak usah dihitung Iya, lagi, iya, tapi iya. itu udah Oh, masuk iya. Ini lagi. kan di personality. Udah, oh ya itu baginya. Kalau agama tuh udah berarti di awal ya. Pasti wajib hukumnya memang seagama. Jadi sistem beliefnya mesti sama dulu. Iya dong. Ya sistem beliefnya udah beda, value-nya beda, gimana mau nyamain yang sisa-sisanya Iya, lagi ya nggak susah. sih? Kalau dilihat dari grafik ini. Grafik tentang relationship ini. Lihat kalau value-nya beda nggak bakal kemana-mana. Look at that. Nah, jadi berikutnya ada lagi atau cukup 3 tadi aja? Itu dulu aja. Tiga Tiga kan ya. Ya, Jadi bahwa visioner. dia visioner, future oriented gitu loh. Jadi mikirnya nggak cuma sekarang aja, masa depan. Yang kedua, loyal dulu baru royal. Ini penting. Nggak main yang yang irit-irit gitu-gitu nggak ya? Split bill. Split bill. Kalau Oke. masih pelit, Sebentar. aja. Ya, Dokter Tasya sendiri itu aja dulu. diarahin sama siapa sih? Sama papa? Ya, kok kayaknya sounds Kok sama familiar ya? ompong ya? Kayak sounds familiar kayaknya ya. Soalnya kita dulu diomongin sama our gitu. daddy ya, sama ompongnya kakak Apa itu? dokter Tasya tuh. Tapi dapat arahan dari ompong. Dari zaman kicik, tuh Iya. mama udah bilang, Oh, di brand Mama. di brainwashing. Iya. Ya. Kakak jangan mau sama Oh, Mama di dong. brainwash sama maminya. No, Oke. no. Our sister. Oke. Oke, Big no. pantesan ya. Jadi- Soalnya kata-kata future oriented visioner ya kan ya. Loyal royal. Oke, itu banget bungkus. Iya, ternyata mama dapat dari ompong. Oke, jadi ini tadi pendapat Gen Z dalam pengaruh bayang-bayang Gen X. Boomer malah ya. boomer. Maksudnya Boomer, Gen X. Oh iya. Langsung Gen Oh ini Z. transgenerasional standard loh ini. Oke, nah kalau Dokter Mel, ada nggak sih kriteria ideal? Maksudnya ideal itu tiap orang pasti beda-beda dong sebetulnya. Ya for you, from your opinion. Ya kira-kira nggak jauh beda ya tadi dari dokter Tasya ya. Iyalah akarnya sama tadi ya ternyata. Sama. Jadi Waduh. bahwa soal keyakinan itu memang harus sama. Jadi kadang-kadang saya kalau ditanya keyakinan kok nggak sama, nggak disebut ya. Menurut saya itu udah jadi syarat mutlak. Jadi udah kadang-kadang nggak perlu disebut lagi ya, keyakinan udah jelas. Kemudian yang kedua, he has to be someone yang yaitu tadi ya future oriented. Dia family oriented, dan dia bekerja keras, dan dia harus loyal dan royal. Royal pada saya, ya, pada saya ingat. Betul. Biarkan kalau yang lain-lain nggak. Yang lain nggak tahu. Oke. Jadi Itulah kira-kira. kriteria kayak begitu dan sampai sekarang pernah nemuin nggak sih yang begituan atau tuh sukar untuk dicapai karena tadi kan semakin tinggi pendidikan maka saringannya itu loh Iya, saringan makin ya rapat ya. konon perempuan katanya marry up kalau perempuannya marry up kemudian perempuannya udah punya high profile dia cari pilihannya tuh nggak terbatas apa gitu terbatas nggak sih gimana pandangan dokter-dokter sekalian ini siapa aja boleh deh Oke, yang jawab dulu duluan. aja deh, ya. Yes. Mungkin kalau soal dia mulai limited ya karena seiring bertambahnya usia tentu ya tadi yang high
profile tadi ya mulai sangkut sana, sangkut sini dong. Ya otomatis Yes, akhirnya makin kecil dong jumlah populasinya. Nah mungkin salah satunya ya di situ mungkin jadi agak sulit, seakan-akan lebih agak sulit ya. Tapi dalam hal itu kalau saya ditanya ke saya terus kenapa jadi sulit ya, saya sih menyerahkan ya memang di atas belum ngasih aja kali ya, belum mempertemukan saya dengan yangnya saya tadi gitu. Tapi sebenarnya pernah nggak ya pakai kayak date apps gitu-gitu? Kan zaman sekarang tuh banyak ya sebenarnya date apps gitu ya. Pernah cobain nggak Dokter Mel maupun Dokter Tasya? Kalau dating apps belum pernah. Oh ya dating apps. Gen X banget sih aku. Dating apps. Udah lihat contekan. Salah. Ya dating apps. Ya, dating apps. Nggak pakai. Nggak pakai. Nggak tertarik. Nggak tertarik dapat yang random dari dating apps. Banyak yang catfish Iya, biasanya, catfish. pakai foto Nah, orang. ini Iya, istilahnya ada di dia. ini ya, di catfish, dating apps ya, love bombing. Yes. Jadi enggak sih kayaknya ya. Big no sih kayaknya. Dokter Mel? Me neither, saya juga nggak tertarik untuk mencoba dating apps karena maksudnya gini, it's so random dan kita nggak tahu yang bakal match sama kita itu apa yang memang yang tadi ya. Mungkin ya sekedar catfish, pakai foto profile palsu, terus data-data diri dia juga nggak benar. Ya, kita nggak tahu mau nge-cross check sama siapa gitu. Namun kan seiring waktu nih, ya kan ya. Kalau zaman dulu kita nyebutnya tuh social clock gitu. Bahwa ada umur yang ditentukan oleh secara sosial, ada standar secara sosial tentang usia menikah gitu. Nah, kalian terpengaruh nggak sih dengan social clock seperti itu? Kalau saya pribadi sih enggak ya. Saya enggak, even though sekeliling saya udah banyak tuh yang ngomong. Misalnya gini, pernah salah seorang sejawat senior ngomong ke saya begini. Kalau udah seumuran kamu mah nggak bisa milih-milih, terima aja apa yang ada. Katanya, saya dalam hati kok bisa-bisanya ngomong gitu. Kalau saya sih nggak percaya itu karena social clock itu memang ya mungkin beberapa orang yang memahaminya seperti itu ya. But I myself, saya sih memang menyebutnya lebih kayak ya memang belum waktunya. Yes, itu dia, that's it. Sehingga kayaknya akan ya memilih yang mana, menurunkan standar untuk punya pasangan atau you better stay single kalau kayak gitu. Ya turun standar maksudnya melonggarkan kriteria. Ya enggak lah. No way. No, I won't. Gen X. Coba kita tanya Gen Z seperti apa, Dokter Tasya. Kalau social clock, I believe nggak ada yang namanya deadline social clock. Tapi kalau dalam hal biological clock, itu memang ada. Secara scientific memang ada untuk perempuan. Tapi as we progress, berjalannya perkembangan zaman, memang orang-orang melihat sekarang marriage atau relationship itu tujuannya beda. Mungkin kalau dulu yang Tasya dengar, itu biasanya kalau menikah lebih ada tujuannya salah satunya mau punya anak. Tapi sekarang as zaman progress, orang-orang lebih melihat menikah sebagai mereka punya tujuan yang sama, bisa bareng-bareng bergerak bersama, bisa berdua lebih lebih wow gitu kan. Tapi biasanya sekarang makin kesini, aku juga dengar dari teman-teman mereka nggak terlalu juga mengejar mau punya anak. Jadi mereka lebih kayak my life partner is someone that I can depend on for a long time, dan kita bisa lihat satu sama lain, kita bisa nih bergerak bersama dan develop bersama. Jadi sekarang lebih ke persepsinya berbeda gitu. This is interesting. This is interesting. Sehingga Dokter Tasya bisa bilang Dokter Tasya itu seorang progresif gitu, progresif women gitu kan ya. Bisa gitu. ya, Bisa kan gitu kan ya. term. So, ya, sahabat Vera Uli, ya, kalau kita mendengarkan dari tadi obrolan bersama dokter-dokter kece ini, kita jadi tahu bahwa recently nowadays jangan khawatir ya, please do not worry tentang social clock ya, karena relationship nggak lagi berbasis base need gitu, based on needs, tapi lebih pada kayak choice needs. Jadi mau stay single atau punya partner atau punya couple atau punya pasangan, itu kayak opsi yang kita punya. This is our choice. This is an option. Bukan tentang belum dapat jodoh. No, not exactly like that. Ya, nggak perlu FOMO, nggak perlu takut-takut tanpa pasangan. Stay single adalah sebuah opsi pilihan untuk perempuan, mau dia Gen X, mau Gen Y, mau Gen Z. Yes, percaya sama diri sendiri, stay independent. Ya, kece banget ini obrolan. I like it.
Wrap up ya tim, wrap up, yes. Ini dia, sampai ketemu lagi. Sebelum kita wrap up, kita dengerin dulu pandangan dua dokter kece ini. Stay tune. Untuk mencari jodoh ideal, sebelumnya we have to love ourselves first before we able to love Gen Z. somebody else. Ini gengsi banget nih. Dan pastinya seorang pasangan yang ideal itu bisa menjadi teman hidup, bisa kita jadi teman untuk mengobrol dan juga bisa maju bareng-bareng. Ini kayak berasa lihat foto Indonesia loh, by the way. Look at that. Itu gengsi itu khas banget ya, distinct gitu. Apa yang mereka sampaikan tentang yang namanya jodoh ideal tuh jelas gitu. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Nah kali ini Dr. Mel, perwakilan Gen X. Biar bilang. Boleh Gen X yang junior ya. Junior. Kalau buat saya sih nggak terlalu panjang-panjang Mbak Vera. He has to be my yang. And then it must be you are the yin. Kece. This is the quote. Catat ya. Oke. Nah, dengerin tadi ya, kalau perlu diulang-ulangi lagi, kepoin catatan-catatannya, kepoin lagi Dr. Tasya, Dr. Mel di Instagram mereka di @TasyaWiraAtmaja dan Mel Pardede. sampai ketemu di obrolan mesra Vera Para Wali mendatang. Bye-bye.